goes on and on and on. Remind me of everything tonight. Yes, I'm in the zone. Halo, nama saya Muhammad Akdan. Halo, perkenalkan nama saya Husnul Amri. Halo, nama saya Selbatania Boru Tobing. Halo, nama saya Muhammad Randy. Hai, nama saya Nindi Elistana Bagan. Perkenalkan, nama saya Taufan Aranda Mas PK. Kelompok kami akan melakukan presentasi mata kuliah Sistem Informasi kelas E yang berjudul TOFARM Sistem E-commerce untuk Pertanian. Pembuatan sistem TOFARM serta mengembangkan sebuah sistem yang mewadahi kebutuhan tersebut. Adapun komponen-komponen pendukung untuk sistem TOFARM adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah komponen inputan, yang berisi informasi stok serta deskripsi produk dari petani, data personal dari konsumen, pemesanan dari konsumen, serta pembayaran pemesanan dari konsumen. Yang kedua adalah komponen model, yang terdiri atas model konfirmasi kevalidan stok serta deskripsi produk dari petani, konfirmasi data personal dari konsumen, konfirmasi pemesanan dari konsumen, serta konfirmasi pembayaran dari konsumen agar pesanan bisa dikirim. Dan yang ketiga adalah komponen output, yang berisi informasi stok serta deskripsi produk, informasi data akun, dan informasi pemesanan berhasil dan pengiriman bisa dimulai. Dan yang keempat adalah komponen teknologi yang terdiri atas teknologi jaringan www agar dapat diakses oleh konsumen serta petani dari web, teknologi aplikasi, teknologi email, teknologi pengiriman barang yang tepat, teknologi dalam pembayaran dalam e-commerce, serta teknologi keamanan jaringan. Dan yang kelima adalah komponen basis data, menggunakan MySQL atau Oracle sebagai basis data untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sistem TOFARM. Dan yang terakhir adalah komponen kontrol, tersedianya SDM yang ahli dalam melakukan pengontrolan dalam sistem TOFARM. Evaluasi sistem TOFARM. Untuk kedepannya, kemungkinan akan diperlukan beberapa perbaikan dalam halaman chat antara penjual dengan pembeli, serta penambahan fitur lainnya yang tentunya untuk mempermudah user dalam menggunakan sistem TOFARM ini. Keamanan sistem masih belum dapat dipastikan keamanannya, dan tentunya akan dilakukan perbaikan diri waktu ke waktu untuk menjaga kerahasiaan data user. Dalam sistem ini belum diidentifikasi pelapak yang sudah tidak aktif. Namun, kedepannya akan dilakukan perbaikan yaitu pelapak yang tidak aktif dalam kurun waktu 2 minggu, maka akunnya akan otomatis dinonaktifkan. Dibutuhkan penambahan subkriteria pemilihan lain yang lebih lengkap seperti perincian biaya pengadaian, perincian biaya operasi, dan perawatan, dan seterusnya, sehingga pemberian nilai tingkat kepentingan dapat digunakan lebih baik lagi. Di sini saya akan membahas tentang perancangan dan pengembangan sistem. Yang pertama yaitu diagram alur atau flowchart. Tahapan pembuatan flowchart adalah tahapan untuk menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. 2. Desain konseptual. Dalam tahap konseptual desain ini terdapat 2 komponen utama, antara lain desain database, logis, dan desain hierarki menu. 3. Desain database logis. Desain pada tahap ini dapat digambarkan dengan data modeling dan proses modeling, dan data modeling digambarkan dengan IRD, sementara proses modeling digambarkan dengan DFD. 4. Data modeling. Data modeling merupakan cara yang digunakan untuk menggambarkan data yang dipakai dan dikembangkan dalam suatu sistem bisnis. 5. Proses modeling. Pada tahap ini dapat digambarkan bagaimana proses bisnis beroperasi, mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan bagaimana data berpindah di antara aktivitas-aktivitas tersebut.
Berikut adalah DFD sistem e-commerce yang dibuat. 1. Kontak diagram. 2. DFD level 0. 3. DFD level 1 atau pemesanan. Untuk penjelasannya sudah ada di laporan lengkap dengan penjelasannya. Kita masuk di implementasi. Personil yang kami butuhkan yaitu yang pertama karyawan bagian input output data, yang kedua karyawan bagian proses, yang ketiga karyawan bagian pemrograman, yang keempat karyawan bagian analisis sistem, dan yang terakhir karyawan bagian testing program dan sistem. Untuk kebutuhan tempat perusahaan, yang pertama kami membutuhkan ruangan yang besar, yang kedua arsitektur yang modern, 3. memiliki AC, 4. tempat strategis, 5. memiliki koneksi jaringan internet yang lancar, memiliki web UPS dan genset, memiliki penerangan yang baik, memiliki penetrasi kebakaran, memiliki ruangan untuk mengobrol antara sama karyawan, memiliki ruangan-ruangan perusahaan biasa, dan terakhir memiliki ruangan server. Selanjutnya, kebutuhan hardware dan software. Kebutuhan hardware dan software meliputi komputer karyawan, komputer server, database server, modem WiFi, access point, CCTV, operation system, web browser, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada pembuatan program. Kegiatan ini bertujuan untuk menulis kode program yang akan dieksekusi oleh komputer. Setelah pembuatan program, ada pengetesan program. Pengetesan program bertujuan untuk menilai kualitas dan ketepatan dari program yang telah dibuat oleh divisi pemrograman. Kemudian ada pengetesan sistem. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa hubungan antara komponen sistem telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, konversi sistem. Proses ini merupakan proses untuk meletakkan sistem baru agar bisa mulai digunakan. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap agar sistem yang dijalankan tidak mengalami kendala yang membutuhkan proses perbaikan yang lama. Dan yang terakhir ada tindak lanjut implementasi. Pada tahap ini dilakukan testing sistem kembali dengan data yang sebenarnya. Setelah testing to farm, maka dilakukan rapat penerimaan dengan tujuan untuk menyerahkan sistem to farm dari tim pengembangan ke pihak pengguna to farm. Pada bagian prototipe ini, kami membuat beberapa bagian yang penting untuk sistem to farm. Antara lain, yang pertama, halaman homepage, kedua, halaman fitur input to farm, ketiga, halaman proses to farm, keempat, halaman fitur output to farm. Oke, saya mulai di halaman homepage. Pada halaman homepage inilah user atau konsumen diarahkan pertama kali jika membuka website atau aplikasi to farm. Di halaman homepage ada beberapa komponen yang tersedia, yaitu antara lain iklan, kategori produk, produk terlaris, dan promo spesial. Oke, bagian selanjutnya yaitu fitur input. Pada fitur input, kami membuat halaman untuk login user atau penginputan pilihan produk user. Jadi, di sini user sendiri yang menginputkan data sesuai aturan dan keinginan mereka. Oke, selanjutnya yaitu fitur proses. Pada fitur proses, kami membuat halaman untuk proses penambahan dan pengurangan jumlah produk yang ingin dibeli, halaman untuk proses pembuatan akun, dan halaman proses untuk konfirmasi pemesanan produk. Oke, yang terakhir yaitu fitur output. Pada fitur output, kami membuat pop-up untuk menandakan bahwa pesanan berhasil dibuat dan ditunggu di rumah konsumen. Sekian untuk presentasi kami kali ini. Jika ada salah kata maupun salah penyampaian, mohon dimaafkan, dan sampai ketemu di presentasi berikutnya. Bye. You make me feel like it goes on and on and on.